Oke, kembali lagi bersama gua Rian Babel. Kali ini kita mau bahas-bahas tentang grafik Cardano yang sempet jos di bulan Agustus karena kenaikannya sangat-sangat mantap. Di sini gua udah buka chart dari Cardano atau kodenya ada pairing USDT. Ini kita buka dari broker Upbit ya. Seperti biasa, gua mau buka dulu MACD nya. Nanti gua mau pakai indikator yang lain selain MACD atau Bollinger Bands. Biasanya kan gue pakai Bollinger Bands sama MACD karena itu emang buat yang gue pakai gitu. MACD udah. Nah, terus Bollinger Bands atau ikat Bollinger ya. Nah, dia belum muncul. Nah, udah muncul. Seperti biasa kita lihat dulu MACD nya emang udah ini ya, udah persilangan, garis birunya crossing dari garis biru ke garis kuning semenjak kapan nih, 24 Juli 2021, 25 Juli udah, sekarang udah hampir sebulan karena ini bulan Agustus 2021 ya. Udah hampir sebulan dia bullish running ke harga $2, 2,265 dolar. Nah, di sini ada yang menarik nih. Kita tentuin dulu trend line-nya. Trend line ini udah jelas ya, trend line-nya uptrend. Nah, udah dapat. Dan di sini juga ada, ini mau buat tarik nggak ya? Buat tarikannya nggak nyambung ke sini kayaknya, ke sini. Oh enggak usah. Ini kita trennya emang gini ya, hapus aja. Ini trend line-nya lagi uptrend, lagi ke atas ya. Terus seperti biasa gue mau cari titik support dan resisten. Di sini dia Cardano itu pernah all time high di 2,3 dolar ya, tertinggi. Bentar. $2,5 dolar, $2,5 di all time high. Dan ini dia yang paling menarik itu di sini. Di sini ada support area. Nah, ini di bulan Agustus ya. Bulan Agustus 2021. Nanti kita review lagi di bulan selanjutnya gimana kelanjutannya. Nah, di sini ada support area. Di sini juga ada. Nah, di sini dia nih. Nah, gua ini dulu ya. Gua namain dulu ini support resisten pertama 1. Oke. Kunci dulu ya, kunci. Kok malah dibuang?
sorry. Satu. Oke. Kunci dulu. Hap. Udahin. Kenapa gue selalu pakai support resistant area? Di sini gue mau targetin gitu. Gue mau targetin bahwa di mana sih gue untung, di mana sih gue rugi gitu, dan berapa resikonya, berapa keuntungannya yang bisa gue perkirakan gitu. Jadi kalau lu main kripto itu jangan main-main, nanti yang ada lu cuma sedekah. Ya bagus sih sedekah, tapi kan lu juga kan mau untung juga gitu. Hap. Udah dapet support dan resisten area. Di sini gua mau panahin langsung ya, karena ini udah tahu bakal kemana gitu. Setiap gini, lu harus tahu sistem gedung apa aja lah, kesini atau kesini ya. Kalau gedung, misalkan atap yang lu tembus ke atas itu bakal jadi pijakan kita. Tapi kalau misalkan pijakan kita yang kita tembus ke bawah itu bakal jadi atap kita. Ini penting banget nih pengetahuan kayak gini. Nah, di sini ada support resistant 2 ya. Support resistant 2 ini gue perkirakan kalau misalkan nih pakai ini aja deh, posisi pembelian ya, sini sekarang emang ada sini. Hap. Tingkat resikonya dan tingkat keuntungannya berapa? Nih, kalau misalkan dia bisa mantul di support resistance di area 2 ini, dia bakal naik ke sini ke all time high-nya. Dan di sini bukti bahwa dia nggak bisa tembus ke support nggak bisa tembus ke resistance 1 karena dia ada ini all time high di 2,4 dolar ya. Dia nggak bisa tembus, akhirnya dia balik lagi ke ini, ke lantainya di support resistant area 2. Sekarang masih ada di posisi ini. Kalau misalkan dia bisa ngejebol ke bawah, dia kemungkinan bakal turun ke ini, ke support area support 3. Dan coba resikonya kalau misalkan lu punya ini gede banget ya resikonya ada 41%. Kalau keuntungannya kira-kira kalau misalkan dia mantul ke 13%. Tapi tergantung kita lihat besoknya chartnya gimana gitu. Kalau misalkan dia tembus dia ke bawah, tapi kalau misalkan dia mantul dia bakal ke atas. Tapi kan nggak pasti juga karena semua ada sentimen. Contohnya kayak Doge kemarin kan bisa aja di FOMO atau dipom-pom sama Elon Musk gitu. Susah juga sih. Terus gue mau pakai ini nggak ada jadinya mana ya. Dari sini juga udah kelihatan sih. Mana sih ya? Gue lupa. Pakai ini bisa nggak? Ternyata nggak bisa. Ini
Nah, di sini tuh udah kelihatan jelas, asal lu berani ambil resiko enggak gini. Resikonya gede banget kalau misalkan lu beli ADA atau Cardano di bulan Agustus ini. Dan ini juga kita lihat MACD nya udah tinggi banget ya. Ini coba lihat di 0,207 dulu yang pernah all time high, udah bisa apa namanya, udah bisa tembus gitu. Kalau misalkan lu beli di sana kemungkinan pucuk. Oh iya, ini Bollinger Bands. Dan dulu gue mau bahas Bollinger Bands. Bollinger Bands ini ya, garis biru ini. Pakai panah ya. Ini kursor panah gue nih. Kalau misalkan dia udah tembus ke ini, ke garis biru ini, kemungkinan lu bakal nyangkut. Ini adalah pedoman gue kalau misalkan gue daily trading pakai Bollinger Bands, gue nggak bakal berani beli di sini di luar garis biru ini, garis biru atas ini ya, karena gue emang takut nyangkut banget. Kalau udah nyangkut lu bakal pusingnya berhari-hari gitu, nggak, kemungkinan bukan berhari-hari tapi berbulan-bulan nunggu dia rebound ke atas lagi gitu. Terus ini ya udah jelas semua. Gua mau kasih tahu gimana sih posisi belinya enaknya di mana gitu. Sini gue mau pakai indikator stochastic RSI. Ini juga gue kalau misalnya beli pakainya pedoman ini. Nah, kok belum muncul. Nah, stokastik ini juga gua pakai kalau misalkan beli. Kita abaikan candlestick yang atas ini, tapi kita fokus ke sini. Stokastik ya. Gua selalu beli di bawah sini, di bawah garis tengah ini, antara 25,00 sampai 75,00. Kalau lu misalkan beli di atas 7500, itu kemungkinan harganya udah mahal banget. Tapi kalau misalkan lu beli di bawah 25,00, itu harganya murah banget. Apalagi kalau misalkan dia udah crossing ke dari biru ke kuning gitu. Nah, ini bisa dihitung ya. Bisa. Di sini. Berdua deh. Biar. Nah, menarik banget kan? Dulu dia sebelum bersilangan ya, udah bersilangan duluan di stochastic RSI. Dia udah bersilangan, akhirnya dia MACD-nya juga crossing juga. Ini selang berapa hari ya? 20 Juli, selang 5 hari baru dia crossing lagi MACD-nya. Dan kalau misalnya gue lihat MA, gue nggak pakai MA ini, moving average, karena gue pusing kalau moving average nggak pasti. Tapi coba kita lihat MA moving. Nih ya, kita pakai moving average, coba pergerakan ya. Wah, nggak bisa karena gue karena gue gratis. Udah jelas ya, jadi lu nggak usah bingung lagi kalau misalkan mau beli atau mau jual. Lu bisa lihat di sini, dan di sini coba lihat. Lu kalau mau jual, gue saranin nunggu MACD-nya yang biru ini nge-cross ke bawah garis kuning. Contohnya kayak di sini nih, 15 Juli. Enggak deh, yang di sini deh. Nih. Di sini dia udah crossing nih. Lu harusnya posisinya jual nih. Sini nih. Dan ini juga terlambat sih menurut gua, karena dia ini udah turun
ada ini udah turun, candlesticknya bayangannya panjang banget, dan itu dia langsung ke sini, langsung turunin stochastic RSI nya langsung ke bawah gitu. Lumayan ngeri juga sih kalau misalkan lu beli, apalagi di luar garis Bollinger Bands, takut nyangkut ya. Udah bisa, kalau misalkan udah bisa atau misalkan bingung, lu tanyain aja di kolom komentar, nanti gue jawab kok. Dan kalau misalkan mau jelas lagi, lu bisa DM ke Instagram gua @rianbubble27. Di situ ada banyak foto-foto gua, tapi gua selalu nanggepin yang nanya tentang kripto atau tentang saham. Ya, ini gua lagi nggak main saham dulu karena boncosnya banyak. Akhirnya gue beralih ke kripto yang gampang gue analisis gitu, karena yang cuangnya juga banyak. Resiko cuangnya itu bukan resiko, potensi cuangnya itu banyak ya. Di sini udah tahu semua cara-caranya. Nanti selanjutnya gue mau analisis kripto yang lain, pantengin terus. Ini juga, oh ya ingat, ini bukan rekomendasi beli atau rekomendasi jual ya. Yang paling penting adalah kalau dia untung, dia balik untungnya 13%. Kalau misalkan dia tembus ke bawah, ruginya 41%. Ini resikonya gede banget, dan potensi keuntungannya kecil. Jangan, kalau gua sih nggak beli ya, ada, karena emang takut gitu. Udah, itu aja dari gua. Itu aja ya. Semoga cuang bagi para trader kripto. Itu aja. See you, bye bye. Subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen ya. Bye bye.